Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa arsyadana bi syari'atihi likay nanala sa'adata ila yaumiz ziham. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil kiram. Qala ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Shadaqallahul azim. Hadirin pemirsa channel YouTube Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Jombang dan seluruh insan pendidikan yang berbahagia, kita bersyukur sampai detik ini kita masih mendapatkan nikmat utamanya, nikmat iman, Islam, dan kesehatan, sehingga kita dapat menemui dan menjalani puasa Ramadan di tahun 1447 ini dengan penuh kegembiraan, dengan semangat yang tinggi, khususnya di bidang pendidikan kita bisa menambah wawasan dan keilmuan. Hadirin para pemirsa yang berbahagia, dalam Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin sangat menjaga keseimbangan, baik itu keseimbangan kehidupan dunia dan akhirat utamanya, keseimbangan lahir dan batin, keseimbangan kebutuhan yang kita jalani dalam kehidupan ini. Karena itu Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada umatnya untuk tidak berbuat israf, sebagaimana dalam ayat yang saya baca tadi. Di antara tanda-tanda orang atau hamba Allah yang kelak mendapatkan kebahagiaan di akhirat adalah mereka yang apabila membelanjakan atau menginfakkan rezekinya, dia lam yusrifu, tidak terlalu boros, walam yaqturu, dan juga tidak terlalu pelit, tidak terlalu medit, wa kana baina dzalika qawama, mereka mengatur hidupnya di antara dua kutub itu. Nah, sederhana di sini para pemirsa sekalian, bukan berarti kita sangat eman, sangat pelit untuk mengeluarkan sesuatu, bukan. Akan tetapi kita harus memanage dengan baik, kita harus mengatur dengan bijak apa-apa yang menjadi kebutuhan kita dibanding apa-apa yang menjadi keinginan kita. Nabi Muhammad SAW dalam segala kehidupannya, baik beliau dalam berpakaian, dalam menikmati makanan minuman, dan juga hal lain, selalu memegang teguh prinsip kesederhanaan ini. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW itu, beliau perutnya kalau dahar tidak sampai kenyang, kecuali menemani para tamu dalam menjamu tamu dalam rangka menghormati dan memuliakan tamu. Karena itu sebagai umatnya kita mendapat kewajiban untuk menjaga, melestarikan pola hidup atau manajemen kehidupan yang memegang teguh keseimbangan dan kesederhanaan dalam bertindak. Dengan hidup sederhana itu ada banyak hal yang kita dapatkan. Kita akan mudah untuk mengatur dan memanage waktu kita. Kita tidak terbebani oleh keinginan yang berlebihan. Apalagi di era-era yang sekarang, di mana kebutuhan-kebutuhan atau keinginan-keinginan yang bukan merupakan kebutuhan pokok terkadang menjadi sesuatu yang seakan harus dan wajib direalisasikan. Bukan itu maksudnya sederhana. Tetapi juga bukan berarti kita tidak mempunyai apa-apa, kita tidak memenuhi keinginan kita apapun, kita tidak memberikan bekal apapun kepada anak-anak kita. Bukan itu juga. Jadi ada keseimbangan di mana apa yang kita belanjakan itu adalah apa-apa yang memang kita perlukan, yang nanti akan membawa manfaat, membawa faedah bagi kehidupan kita dan juga bagi
utamanya masyarakat di sekeliling kita. Yang kedua, kita dengan mengelola atau memanage waktu atau rezeki secara sederhana, kita akan mudah untuk membangkitkan sifat qanaah kita. Kita akan mudah neriman apa-apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat itu akan mudah kita syukuri. Kita tidak mempunyai sifat yang gerusah-gerusuh, tidak mempunyai sifat yang punya keinginan yang terlalu, sehingga kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Kita pandai mensyukuri apa yang dikasih Allah Subhanahu wa taala, sementara kita juga akan menjadi orang yang mudah sabar manakala kita diuji oleh Allah dengan suatu musibah. Bagaimana caranya? Para hadirin, para pemirsa, ada metode yang kita namakan metode susi bahagia. Yang pertama, kita harus mensyukuri apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Yang kedua, kita harus menyiasati, siasati dan bedakan mana kebutuhan, mana keinginan, mana yang menjadi prioritas dan mana yang tidak perlu. Dengan begitu, kita akan membelanjakan atau menginfakkan rezeki kita itu secara tepat dan sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita mudah berbagi, mudah memberikan sedekah, membantu kawan kita, sahabat kita, tetangga kita, saudara kita. Dan itu diantara salah satu tanda-tanda orang yang kelak nanti akan diberikan jaminan Allah kebahagiaan di surga. Orang yang mempunyai sifat sakho, mempunyai sifat dermawan. Dan yang keempat, kita hargai dan kita nikmati seadanya. Apa yang menjadi milik kita, maka itulah yang diberikan Allah kepada kita untuk mengelola dengan baik. Kita tidak usah memandang kelebihan-kelebihan orang, utamanya yang sifatnya duniawi, karena itu nanti akan membuat kita semakin kurang bersyukur. Hadirin jamaah dan para pemirsa sekalian, itu beberapa hal yang kami sampaikan berkaitan dengan kesederhanaan dalam kehidupan dalam rangka meneladani dan mengikuti syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui aturan-aturan atau teladan-teladan yang telah diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mensyukuri apa yang sudah diberikan kepada kita, dan insyaallah kita akan mendapatkan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim wa nasallu min fadlihi yu'tikum innahu huwar razzaqul matin. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.